berkultum yang insya Allah dalam suasana PSBB tidak akan lebih dari 17 menit. Saya akan membawakan tema tentang persiapan bekal hidup sesudah kematian kita. Ini saya sampaikan karena saya melihat yang hadir di sini wajahnya selain ngantuk juga terlihat calon mati lah ya. Calon mati lah ya. Maka saya sampaikan persiapan bekal untuk kita kehidupan sesudah kematian kita. Bapak-bapak yang berbahagia, kematian adalah pintu gerbang dari kehidupan dunia yang sesaat ini menuju kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Namun banyak di antara kita yang justru menghabiskan energinya, menghabiskan waktunya untuk mengejar kebahagiaan dunia yang sesaat, lupa menyiapkan bekal kehidupan kita setelah kematian kita. Pantas ketika seorang dari golongan Ansor bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ail mukmin akyas?" Ya Rasulullah, siapakah orang mukmin yang cerdas? Siapakah orang mukmin yang pintar? Waqala Rasulullah, "Aktsaruhum al-mautu dzikra wa ahsanuhum lima ba'da istiqadan." Orang yang jenius itu adalah orang yang banyak mengingat kematian. Dan tidak saja mengingat kematian, juga mempersiapkan bekal untuk meraih kebahagiaan di yaumil akhir. Persiapan menggapai kehidupan yang bahagia di yaumil akhir itu merupakan kewajiban kita semua, merupakan keharusan kita semua. Ini sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 18, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat ligad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Hai orang-orang yang beriman, tidak beriman diberikan takwa kepada Allah, dan setiap diri memperhatikan apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok, bekal apa yang sudah dipersiapkan untuk meraih kebahagiaan di yaumil akhir kelak, dan bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Apa yang kita kerjakan? Tentunya banyak mengerjakan amal yang soleh dari mengerjakan amal yang salah. Di sini ada Pak Ustaz Soleh, insya Allah soleh. Banyak mengerjakan amal soleh, kita ikutin Pak Ustaz, insya Allah. Salah satunya adalah kita banyak mengerjakan amalan-amalan yang pahalanya terus mengalir walaupun kita telah meninggal dunia. Ini salah satu coba. Kalau saya sampaikan banyak, mungkin bisa 2 jam. Saya hanya menyampaikan salah satunya, yaitu memperbanyak mengerjakan amalan yang pahalanya terus mengalir walaupun kita telah meninggal dunia. Di mana Rasulullah bersabda, "Idza matabnu adama in qata amalu illa min salasin." Apabila anak Adam, apabila manusia meninggal dunia, maka terputus sudah catatan
amal ibadahnya. Amal sholatnya sudah tutup buku, amal puasanya sudah tutup buku Pak, apalagi haji dan umroh. Illa salasin, kecuali 3 amalan. Yang pertama, sedekah jariah. Seperti kita membangun masjid atau musola, baik kita secara pribadi maupun kita menyumbang sebagian, hanya menyumbang pembangunan lantainya saja, atau kemampuan kita hanya menyumbang 1 sak semen, itu sudah termasuk. Begitu pula kalau masjid sudah berdiri, seperti Masjid Jami Al-Munawwarah, Musalah Hayatul Iman, kita sering lihat ada kotak amal, ada kain-kain. Ini yang paling mudah yang kita lakukan. Ada uang 1.000, wah 1.000 udah sekarang udah laku ya. Ada uang 5.000, ada uang 100.000. Pilih yang mana Pak untuk masuk kotak amal? Maka uang 100.000 itu nggak lecek, rapi. Uang 5.000 yang sudah lecek kita masukkan ke kotak amal. Itu alhamdulillah termasuk amal jariah sebagai perawatan dan pembiayaan masjid. Sepanjang masjid dan musola digunakan sholat oleh orang-orang, ketika 20 tahun lagi kita meninggal, ya bukan enggak, selamanya kalau 2 hari lagi, kalau cepat ya. Soal masjid tersebut masih digunakan, amalnya terus mengalir Pak. Kita dapat tambahan pahala. Dan termasuk jariah lainnya seperti membangun saluran irigasi untuk umum. Nah, ini di pedesaan Pak, kalau di Tanjung Balak kita lagi Pak. Membangun sumur untuk umum. Jadi kalau di Madura saya masih kecil lagi. Sumur umum untuk pria, sumur umum untuk wanita. Karena belum ada toilet seperti saat ini. Tapi kalau sekarang di Madura sudah banyak toilet dan WC-nya. Jadi sumur untuk umum sudah tidak banyak digunakan. Menanam pohon untuk umum termasuk amal jariah. Dan berwakaf, nah ini berwakaf termasuk amal jariah. Berwakaf untuk zaman sekarang ini tidak perlu memerlukan banyak uang. Sebab di perbankan syariah mulai tahun 2009 ada wakaf tunai, wakaf uang. Dengan 10.000 kita sudah bisa berwakaf. Jadi perbankan syariah bekerjasama dengan Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian Agama mulai tahun 2009 termasuk Bank DKI Syariah menerima wakaf uang. 10.000 sudah bisa kita berwakaf. Sepanjang saluran irigasi, sumur, tanaman, dan wakaf kita dimanfaatkan oleh orang-orang, itu pahalanya akan mengalir terus untuk kita walaupun kita telah meninggal dunia. Yang kedua kata Rasulullah, pahala yang mengalir walaupun kita telah meninggal adalah al-ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, yaitu apabila kita mengajarkan kepada orang lain dan orang lain tersebut mengamalkan ilmu yang kita ajarkan, akan menjadi pahala yang mengalir. Contoh yang mudah, yang sangat sederhana, kita mengajarkan basmalah kepada orang untuk setiap mengawali melakukan aktivitas. Mau berangkat kerja, kita ajarkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan, mau minum, kita ajarkan baca Bismillahirrahmanirrahim.
apabila kita telah meninggal dunia, orang-orang yang kita ajarkan membaca bismillah tersebut mengamalkannya akan menjadi pahala yang mengalir. Maka sangat pentinglah ilmu pengetahuan ini. Maka Rasulullah berpesan, jadilah orang yang memahami ilmu, jadilah seorang kiai, jadilah seorang alim ulama. Kalau tidak bisa, kata Rasulullah, al-muta'allim, jadilah penuntut ilmu, jadilah seorang santri, jadilah seorang ustaz, jadilah seorang dai. Kalau tidak bisa lagi, kata Rasulullah, al-mustami', orang yang mendengarkan ilmu, al-muhibban, orang yang menyenangi ilmu pengetahuan. Kita minimal adalah bisa sampai ke karena yang kedua muta'allim adalah orang yang belajar dan disampaikan lagi kepada orang lain. Maka golongan aliman dan muta'allim akan mendapatkan pahala yang terus mengalir walaupun kita telah meninggal dunia. Udah tuh. Dan yang ketiga, yang terakhir Pak. Yang terakhir kata Rasulullah, al-waladin sholihin yadullah. Ini poin penting, di mana kita malam ini adalah ke-100 harinya orang tua kita almarhumah Hajah Soekarno binti Haji Muhammad. Keluarga besar anak-anaknya dari keluarga Hajah Soekarno binti Haji Muhammad malam ini semua mendoakan, dan bapak-bapak yang orang tua mendoakan juga kepada orang tua kami. Dan ini akan menjadi pahala yang mengalir bagi orang tua kami yang telah meninggal dunia. Dalam kesempatan ini juga saya mengajak lebih khusus kepada adik-adik kami agar terus meningkatkan kesolehannya, karena anak soleh dapat mengalir bagi orang tua kita yang telah meninggal dunia. Berdoa setiap saat, setiap waktu, setiap detik, minimal setelah selesai. Apalagi kalau kita bisa bangun di 1 jam sebelum datangnya waktu sholat subuh, kita qiyamul lail, kita tahajud, selain mendoakan diri kita, juga mendoakan orang tua kita yang telah meninggal. Menjelang subuh, di waktu sahur, di waktu ashar, kita banyak beristighfar. Tadi kata Ketua Majelis Taklim Ustaz Fathul Bari, banyak beristighfar, karena bentuk bakti dari orang tua kita yang telah meninggal adalah salah satunya istighfaru lahu. Perbanyak istighfar, mohon ampun untuk orang tua kita. Waktu sahur, Bapak tahu waktu sahur kan? Itu yang normal 30 menit sebelum waktu subuh. Namun minimal 10 menit saja kita sempatkan untuk beristighfar, mohon ampun pada diri kita dan juga pada orang tua kita. Selain mendapatkan ampun kita, juga mendapatkan pahala yang mengalir buat orang tua kita yang meninggal dunia. Dan akhirnya mari kita sama-sama lebih khusus keluarga kami dan jamaah yang sekalian hadir, agar kita dapat mendidik anak-anak kita, mencetak anak-anak kita menjadi anak yang soleh, sehingga menjadi investasi yang menguntungkan. Jadi kalau mengejar dunia ada investasi saham dan investasi macam-macam sekarang yang juga mengandung unsur penipuan. Yang tidak penipuan adalah investasi mencetak anak yang soleh. Ketika kita meninggal dunia, anak soleh yang kita didik mendoakan kita akan menjadi pahala yang mengalir
walaupun kita telah meninggal dunia. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat bermanfaat, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Marilah kita sebelum ini kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bil karamil Fatihah wa bil mustajabil Fatihah ihtalana abwabal khair waj'alna min ahli khair ya farijal ham ya kasifal dur wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.